rafa'ahu Allahu ilahi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah mengangkat ke atas karena Allah maha perkasa, maha bijaksana. Dengan panjang umur aku kenyangkan dia. Engkau hanya menonton pembalasan terhadap orang fasik. Saya kira begitu, Bung. Sorry ya, saya dari Al-Qurannya, Mas. Jadi kalau dari Al-Quran, syukran Bang Samsudin. Jadi gini, di Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Kata Al-Quran, kami hukum juga mereka karena makar mereka, karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam dan mengejek mereka sebagai Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa, padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka, orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham terhadap kejadian itu, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar ragu-ragu tentang hal yang mereka bunuh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Apa pembuktian Al-Qurannya? Kita buktikan. Tadi mereka sudah menangkap satu orang, tapi karena ragu, mereka masih mengejar satu orang yang menggunakan kain lenan. Itu satu. Yang kedua, lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata Yesus sudah mati, tapi sebagian termasuk Paulus mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Padahal yang terjadi kata Allah, Nabi Isa alaihissalam mereka tidak bunuh. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Barrafahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Maka apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, benarlah ucapan Yesus, harus tergenapi tentang aku. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Apa itu? Dia diselamatkan oleh Allah. Mazmur 37 kemudian diterangkan, orang fasik mengintai orang benar untuk berniat membunuhnya, tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik, dan Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungannya pada waktu kesesakan, pada saat penangkapan, pada saat teraniaya, pada saat huru-hara. Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan orang benar sebab mereka berlindung kepadanya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, barrafa'ahullahu ilahi wa kana Allahu azizan hakiman. Ada enggak teman-teman muslim yang mengingat pernyataan Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini pengakuan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama membuat makar. Wa makaru wa makarallah walau khairul makirin. Nabi Isa mereka buatkan makar. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Mereka bersekongkol, kemudian mereka bermufakat, kemudian melakukan persekongkolan, penipuan-penipuan, saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu demi untuk membunuh Yesus. Wa makaru wa makarallah. Tetapi Allah membalas makar tipu daya mereka dengan cara apa? Menggantikan kemudian nabi utusannya yang dia cintai, yang dia kasihi untuk diselamatkan. Lalu penipuan mereka dibalas oleh Allah. Sehingga apa? Mereka ragu, mereka tidak percaya. Apa akibat makar itu? Orang-orang Parisi yang terlibat ini menjual kemudian tragedi penyaliban kepada Roma dan Yunani. Laku keras. Diimanilah orang-orang paganisme Yesus mati di atas tiang salib demi dosa. Padahal latar belakangnya pembunuhan hanya untuk unsur politik,
karena orang Yahudi takut bangsanya tempat sucinya dirampas oleh penjajah Romawi pada saat itu. Demikian. Itu yang barusan disampaikan oleh Bang Juma itu ada dalam Quran yang wahyu Musa atau di hadis, Mas? Yang mana itu, Bang? Yang tadi tentang peristiwa penyalipan itu, cerita tentang penyalipan. Di Al-Quran surah An-Nisa. Oh gitu. Iya, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 58. Al-Quran surah As-Sukhruf, kemudian terus surah Ali Imran juga jelas diterangkan oleh Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Itu jelas itu. Orang-orang kafir pada saat itu membuat makar tentang Nabi Isa alaihissalam. Tapi sesungguhnya mereka tidak membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan kemudian dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang diserupakan ini? Adalah orang, coba kita lihat. Kalau saudara melihat bagaimana Maria. Seorang Maria nih, ibu Yesus tidak mungkin tidak mengenal anaknya. Ketika hari Minggu dia datang ke pemakaman. Ke pemakaman, dia mencari mayatnya anaknya. Sudah bertemu dengan mayat ini, tapi dikiranya tukang kebun. Apa mungkin orang yang melahirkan anaknya cuma 2 hari berpisah, langsung ketika tidak dikenali anaknya? Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan kami? Sementara yang ditemani bicara ini adalah Yesus. Yang mayat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang ibu. Atau itu Maria Magdalena. Tidak mungkin seorang Magdalena tidak mengenal Yesus gurunya yang dia kasihi. Tidak mungkin. Itu mustahil. Sehingga saya mengatakan kepada saudara-saudara yang masuk ke dalam goa yang disimpan kemudian oleh Yusuf Arimatea, di dalam goa itu bukanlah Nabi Isa, bukanlah Yesus orang yang kita sayangi, tetapi dialah yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Saya kira gitu, Bang. Oke Bang Juma, mantap, luar biasa. Masya Allah. Terus yang terakhir lah, saya nih agak ngantuk ini Mas. Iya, silakan. Mau ada perjalanan. Baik Bang, baik. Silakan. Soal hidayah tadi. Siap. Apakah ada, karena tadi kan syaratnya kan itu kita yang agresif ya, progresif gitu untuk menerima hidayah gitu. Kira-kira doanya kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti apa, Mas? Ya, minta petunjuk. Ya Allah berikan. Jadi gini, hidayah itu Bang, kalau kita jelaskan secara terinci gini. Hidayah ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang kemudian bersentuhan langsung dengan dialog-dialog seperti ini. Kenapa demikian? Karena hidayah itu dapat diterima dengan adanya kekuatan panca indera. Apa itu? Salah satu bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan dari luar. Seperti bunyi yang Anda rasakan sekarang mendengarkan Al-Quran misalnya. Seperti kemudian apa yang ditangkap oleh telinga, oleh mata, hidung dan seterusnya. Yang disebut kemudian indera peraba atau kulit. Nah, ada juga yang mana hidayah itu ditemukan karena akal. Apa itu? Diberikan kemudian oleh Allah untuk meluruskan kekeliruan-kekeliruan panca indera kita. Sebab kadangkala tangkapan panca indera kita itu kurang akurat, mungkin karena mengalami gangguan atau apapun itu, sehingga terkadang akal kita itu ketika diberikan satu doktrin dan dogma diiyakan saja. Ketika kemudian hidayah itu datang, maka panca indera kita yang berupa sugesti itu akan diluruskan kembali kekeliruan-kekeliruan yang diterima. Kita akan menolak kekeliruan yang kita terima itu. Sehingga dengan adanya hidayah ini kemudian petunjuk agama ini itu berperan dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena akal semata belum bisa sampai kepada kebenaran hakiki, melainkan ada kemudian bantuan wahyu. Apa itu? Al-Quran.
Ketika akal kemudian sudah menerima hidayah, Al-Quran harus menjadi penopangnya. Bahwa Al-Quran menjelaskan seperti ini, seperti ini. Itulah yang disebut hidayah. Jadi kalau saudara kemudian mengatakan bagaimana doanya kemudian, ya Anda harus minta petunjuk. Jangan menggunakan bahasa Arab. Minta aja petunjuk. Wahai engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan itu pasti mendengar. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Iya, Tuhan pasti melihat. Makanya kami umat Islam itu tidak perlu melihat Tuhan itu seperti wujudnya seperti yang digambarkan oleh agama lain. Tidak. Karena kami menyadari Tuhan itu maha melihat. Kami masuk ke dalam kamar, kemudian kami berseru dalam hati, Ya Rabb, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang menguasai jiwaku, Engkau yang menguasai kemudian diriku. Aku mohon beri petunjuk. Aku ingin menyembahmu. Berikan petunjuk itu. Lembutkan hatiku untuk menerima kebenaran. Insya Allah akan datang itu. Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Walladzina jahadu, orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini kata Allah. Oleh karena itulah kemudian kalau saudara saya ingin mendapatkan hidayah itu, minta dengan sungguh-sungguh. Karena Al-Quran mengatakan itu. Jangan menggunakan bahasa yang Anda tahu saja. Ya Tuhanku, jangan sebut nama Allah atau nama, kalau Anda masih ragu, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi, berikan petunjuk kepada aku hidayah, lembutkan hatiku untuk menerima kebenaranmu. Karena ingat, Tuhan itu maha tahu, sehingga dia memberikan akal kepada kita. Akal ini sudah disetting untuk menerima kebenaran dan menolak kesesatan. Menolak. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, akalnya pasti nolak. Sehingga untuk menundukkan akal, dia katakan apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Untuk apa? Untuk mengakal-akali akalnya sendiri. Padahal sebenarnya akalnya tidak terima. Karena akal itu tidak pernah mau dibohongi. Akal itu adalah rasio. Akal itu rasio. Rasio yang kemudian mewarnai keadaan keberadaannya dengan logika. Ketika rasio logika ini kemudian keluar daripada konsep absolut, akal pasti menolak. Akal pasti menolak. Kenapa kemudian para pendeta, para pastor itu tidak mau berdialog dengan orang-orang yang menyebut dirinya apologet Islam? Karena mereka sadar, apa yang akan saya bicarakan di depan Bang Suma ini pasti bertolak sendiri dengan akal saya. Saya hanya punya doktrin, saya hanya punya dogma. Sementara doktrin dan dogma ini tidak selaras dengan logika dan akal. Maka apa yang terjadi? Hindari perdebatan. Jangan berdebat. Bang Suma itu penghujat, Bang Suma itu penista. Semoga Tuhan Yesus menjamahnya dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa hibur diri. Padahal akal dan wahyu, akal dan logika adalah satu alat yang memang dicipta oleh Allah untuk mendeteksi antara baik dan buruk. Kalau ada keburukan dianggap sebagai kebaikan, akal meronta. Akal pasti berontak. Kalau ada kejahatan dianggap kebenaran, pasti berontak. Begitu juga sebaliknya. Ada kebenaran dianggap kejahatan, pasti berontak akal itu. Maka harus selaras antara kitab yang kita imani sebagai kitab suci dengan akal kita. Dengan selarasnya ini muncullah iman yang benar. Jadi saudara saya cukup berdoa, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, aku tahu engkau ada. Aku yakini pasti engkau ada. Aku bersaksi akan keberadaanmu. Bukti akan adanya dirimu, adanya aku yang kamu ciptakan. Aku tidak pernah minta agar diciptakan. Aku tidak pernah berdialog denganmu. Wahai engkau, jadikan aku sebagai laki-laki. Lahirkan aku di hari ini dari rahim seorang ibu bernama ini. Tidak. Semata-mata aku ada dari ketiadaan menjadi ada. Aku tahu engkau ada ya Rabb, ya Tuhan. Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan kebenaran itu. Lembutkan hati saya untuk menerima kebenaran itu. Doakan itu senantiasa selalu Bang. Habis itu Anda belajar tentang Bible, belajar tentang Al-Quran. Insya Allah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan menyia-nyiakan niat tulus kita untuk menemui dirinya. Temukan kebenaran itu di Bible, temukan kebenaran itu Al-Quran. Belajar terus, semangat dengan satu, pendekatan akal. Tanggalkan doktrin dan dogma. Akal. Karena itu juga pesan Yesus, kasihi Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan iman. Iman itu adalah buah dari akal. Akal budi yang benar, telaah ajaran yang benar akan melahirkan iman yang benar. Iman yang bertentangan dengan akal
akan menjadi kalang kabut jadinya. Kenapa? Karena imannya hanya berdasar terhadap akal-akalan. Saya kira begitu saudara, catatan kaki. Saya juga mendoakan saudara, mudah-mudahan hidayah itu datang kepadamu sehingga menjadi hamba Tuhan yang benar-benar memiliki derajat tinggi di hadapan Tuhan itu sendiri. Saya kira demikian teman-teman. Mohon maaf saya lagi flu ini. Makasih Bang Juma. Ini ya, pengetahuan sama-sama baru bahwa ternyata bisa juga berdoa pakai bahasa Indonesia kan, nggak apa-apa toh? Iya, saya sendiri kalau berdoa pakai bahasa Indonesia kalau saya berdoa Bang. Ya. Karena ada pemahaman dari apa non Muslim itu kan bahwa itu Islam itu hanya bisa berdoanya kan pakai bahasa Arab gitu ya. Ternyata kan enggak juga ya. Berdoa saya sendiri pakai bahasa Indonesia. Karena saya kalau pakai bahasa Indonesia saya ngerti dengan kata-kata saya sendiri. Saya juga ngerti doa-doa Islam. Saya ngerti juga Rabbana, wahai Tuhan kami. Saya ngerti. Tapi saya merasa lebih khusyuk dekat dengan Allah ketika saya berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi kalau saya sholat, karena itu adalah rukun, ya harus menggunakan bahasa Arab. Karena itu rukun. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka bacaan-bacaan sholat itu wajib menggunakan bahasa Quran. Seperti itu Bang. Tapi kalau doa setelah sholat, saya menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan niat sholat pun saya menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, saya berniat menghadap padamu dengan melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat wajib. Karena engkau ya Allah. Allahu Akbar. Udah, saya sholat. Karena Allah itu maha tahu. Gitu Bang. Siap. Bang Juma, oke. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bang. Aduh, ini hidung nggak mau diajak kompromi nih. Saudara Ferdinand masih belum datang juga. Ini udah jam berapa ini? 2:30 di tempatku. Mungkin dia lagi sibuk kali bikin makalah atau apa ya. Bikin PowerPoint. Bang Ferdinand, sorry kok jadi Bang Ferdinand. Abang ini di mana Bang? Di Indonesia? Iya, saya di Indonesia ya. Indonesia, oh ya. Alhamdulillah. Bang Hadi monitor. Teman kita kok pada berguguran semua ini ya? Monitor dong. Ya itu. Saya kok lihat kok teman-teman kok. Ada. Tidur, ngantuk. Enggak lah. Enggak, teman kita yang turun siapa tadi tuh? Ahisugi, Julius, Kores nggak ada ya? Mungkin lagi ada perlu kali. Kok diambil alih dulu sementara Bang Andi. Saya cuci muka dulu Bang. Iya. Itu Pak catatan kaki kita. Bang Juma, terima kasih banyak. Itu. Mungkin sama-sama Bang, sama-sama. Kita nanti. Sama-sama kita belajar sama-sama Bang ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tutup nih. Semoga dapat hidayah Bang ya. Catatan kaki semoga dapat hidayah Bang. Amin. Amin. Ya kita butuh teman-teman Kristen diskusi kayak begini. Saling menghormati satu sama lain. Nggak kelahi lagi kan kita Bang Andi? Iya dong, kan enggak lah. Supaya kondusif aja Bang. Siap. Ya kalau sekiranya berkenaan ya diterima, kalau enggak jadi sanggah. Ya, kalau belum saatnya, ya next lah disanggah lagi gitu, kan gitu. Ilmu itu kan harus diserap gitu loh. Kira-kira begitu Bang Hadi. Ya. Dan semua. Ferdinand sudah hadir atau belum nih? Menurut informasi terakhir gitu Ferdinand ngumpet. Waduh. Beraninya cuma keluar-keluar doang. Oh. Mungkin belajar dulu. Ferdinand orang mana Bang? Nah, itu loh politikus yang dipecat oleh Demokrat. Pernah juga. Ya. Ferdinand yang itu. Ya, pernah juga menista agama terus dihukum 5 bulan. Ya betul.
Itu dia katakan Allah itu lemah. Ya itu. Betul. Oh, Ferdinand yang itu kah? Ya, Utahean. Tahan. Dia menantang Pak Dondi, Bang Juma, dan yang lain, dikatakan kita ini gerombolan. Heeh. Itu. Makanya kita buka ini. Kita tunggu dia. Tapi detik ini belum nongol-nongol tuh. Gak usah takut lah. Diskusi biasa. Bukan perang angkat senjata apa enggak. Biasa aja kita di sini. Betul. Mungkin lagi Terus Lebaran kapan teman-teman ini? Besok kah atau lusa? Ferdinand itu tidak kelas sama Bang Juma. Insya Allah besok sidang isbat. Kita tunggu keputusan pemerintah. Insya Allah besok. Besok Gitu, kami baru dapat parcel besok bingkisan Lebaran. Ini Pak Catatan Kaki kayaknya nggak asing deh suaranya ya. Lupa-lupa ingat aku. Alah, Bang Andi ini kita sering kelahi lah kita. Lupa-lupa ingat aku. Sering Bang Andi, ini catatan kaki sering debat sama Bang Andi ini. Tapi maaf ya Bang, dulu ngeyel ini. Nah iya kan, ingat kan? Oh, Kalau tidak salah bukan pernah main Facebook juga nggak ini teman kita nih? Nggak ya? Pernah Bang Andi itu pernah debat sama catatan kaki ini. Ya sering. Sebelum pemilu tuh sering sekali. Oh iya Pak. Yang lalu biarlah berlalu Bang. Cuman Bang Andi sering turunkan saya gitu kan. Oh iya. Tapi Anda kan naik lagi Bang, jadi ada tangga lah ya. Tangga perdamaian. Iyalah, kira-kira seperti itulah, ya kan? Kan tak kenal maka tak sayang Bang. Sepakat. Buat apa sih kita Bang saling membenci? Kita kan ini warga negara Indonesia yang baik. Kita ini anak Indonesia kan gitu ya. Kan gitu ya Bang ya. Kita harus bersahabat. Boleh kita berbeda pendapat, tetap kita bersahabat. Abang jadi Kristen lah yang baik. Nah, kita juga sebagai Muslim ya saling bertoleransi aja. Ini ada yang bilang nih, catatan kaki ini pendeta loh. Enggak lah. Gitu. Aku bukan pendeta, aku orang Katolik. Kita semuanya ke depannya siapa tahu jodohnya bisa jadi pendeta Bang. Enggak mungkin, karena saya orang Katolik enggak mungkin jadi pendeta. Oh pastor lah. Dulu sekolah pastor, tapi sudah keluar kan, sudah dikeluarkan. Atau minimal jadi penatua dulu lah. Gitu. Pastor nggak bisa menikah nanti, bisa kawin. Dulu sekolah itu tapi kandas di tengah jalan. Itu. Ya. Karena sekolah jadi pastor itu kan selektif banget ya. Gitu. Tapi menarik ya nama akunnya catatan kaki. Catatan kaki tuh banyak catatan kaki tuh di Bible, kemudian dimasukkan ya Bang ya. Apa tuh maksudnya catatan kaki tuh dipakaikan nama akunnya tuh? Kalau catatan kaki itu kan istilah umum aja sih Mbak, karena Jawab aja Bang, catatan yang ditaruh di kaki udah. di skripsi di metode Banyak, tulisan kan ada itu Biblos. catatan kaki. Biblos itu kan catatan kaki, tadinya catatan kaki, kemudian dimasukkan Jadi ada kan? diskusi kita seperti ini kan ya sebagai catatan kaki lah. Ini istilahnya. palabannya. Untuk Iya, mengingat. catatan kaki itu catatan yang ada di kaki udah. Cetakan kaki ini palabangnya. Kenapa? Palaban Palapang maksudnya? Bukan. namanya. Oh iya lanjut. Kalau bukan. Kalau nggak salah ini catatan kaki nama aslinya Alexander Scaperius Agrobisnis Wisata Bahari, bukan? Ya enggak lah. Bukan ya Bang. Bagus sekali namanya. Iya. Tadi saya lupa lagi apa tadi tuh. Alexander Scaperius Wisata Bahari. Ya. Apa tadi satu itu? Caperius. Lain ada satu tadi itu apa agrobisnis kah apa tadi nama? Ya, Alexander Caperius Desi Razman. Agrobisnis Desi Wisata Bahari. Razman. Ya.
Bukan. Nama keren banget. Ini nama apa perusahaan? Desi Rantang Nasi, bukan? Desi Rantang. Bang Andi ini ada-ada aja. Bang, bisa nggak sih ke orang Katolik masuk ke gereja Protestan, Bang? Tapi jarang sekali. Tidak Kecil ya. tertarik. Gedein dikit suaranya, Bang. Jarang Mas Andi, Itu. Dan Nggak sama ya, Bang? Nggak sama ibadahnya ya, Bang? tidak tertarik lah ibadahnya. Tapi Katolik itu Kristen juga. Ya kalau sebutan umumnya ya Kristen gitu. Sebenarnya Katolik itu ya Katolik gitu aja. Iya ya, soalnya di KTP kan agama Katolik, bukan Kristen ya, Bang ya? Iya betul. Kristen Katolik. Makanya kadang-kadang apa ya, nggak bisa dibedain gitu loh, Bang. Kalau Kristen itu kan sebutan umum sebenarnya kan gitu. Dan sebenarnya kan kalau Kristen itu biasanya itu dilekatkan kepada Kristen Protestan kan gitu. Padahal signifikan kan ibadahnya beda, gerejanya juga, ciri khas gerejanya beda, jumlah kitabnya juga beda ya, Bang, 73 sama 66 ya, Bang ya? Beda. Kalau Katolik itu orang yang mati kan masih bisa didoakan. Kalau yang lain kan nggak bisa, Bang ya? Persis ya. Persis. Kayak Uti Watimena ini kan sudah meninggal, itu nggak bisa didoain, Bang, karena dia bukan Katolik. Ya, saya pernah berdebat dengan om saya, kebetulan dia Protestan kan. Iya, gimana, Bang? Dia bilang, oh nggak bisa itu, saya kan sarankan, dia kan cerita mimpi ketemu ibunya gitu kan. Gitu. Saya bilang ya mungkin ibunya itu mau minta doa om, saya bilang gitu kan. Oh nggak bisa, dia bilang itu di Protestan itu di gereja kami itu nggak bisa lagi didoakan untuk orang-orang sudah meninggal. Waduh, aku bilang kok kayak gitu, saya bilang. Masa orang yang sudah meninggal kok, apalagi orang tua sendiri kan nggak boleh didoakan gitu. Lama perdebatannya itu, aku diinjil lah, mana masuk ke saya kalau kayak gitu. Iya, makanya ada yang beda 6 kitab ya, Bang ya? Iya, betul. Ada Makabe ya, Bang ya, Makabe. Ya, itu banyak lah ya 6 lah, betul. Iya, 6, Bang, termasuk Makabe itu. Di mereka gitu. Di sanalah kalau Katolik masih bisa didoakan. Kalau Muslim sama Katolik kan hampir ada kesamaannya lah gitu. Misalnya kita di Muslim itu ada ziarah ke makam gitu kan, misalnya kalau mau menjelang Ramadan itu kan apa segala macam kan itu. Nah, di Katolik itu sebenarnya ada juga gitu loh. Tapi kalau ke makam nggak boleh minta-minta di makam, Bang. Ya jangan minta togel lah Bang Andi gitu. Iya. Mana bisa? Kemarin Pak, catatan kaki gue lihat ke makam minta nomor. Mana ada. Oh enggak ya, Bang ya? Itu nggak bisa lah minta nomor. Ya, ada ceritanya gini Mas Andi. Ya gimana, Bang? Lucuan ini gitu kan. Ada cerita di kampung ini kan gitu. Anak ini kan datang kan, dia kan isi beberapa kali togel itu kan nggak tembus-tembus gitu loh. Datanglah dia ke makam orang tuanya kan gitu. Dan dia bilang, Pak, dia bilang itu saya ini sudah berkali-kali nih si togel, dia bilang kan, tapi nggak tembus-tembus juga, bantulah saya Bapak gitu kan. Terus oke, akhirnya mimpilah dia malam kan, Bapak yang bilang apa, kalau kau sudah bosan hidup ayo ikut saya gitu. Gitu. Jadi mimpinya nggak dikasih nomor, tapi bapaknya suruh ikut dia gitu kan. Oh, langsung ikut dia berarti suruh mati dong. Iya, ya itu. Waduh. Salah. Kacau kan. Aduh. Kurang ajar. Oh jadi Katolik itu masih ada juga pergi ke kuburan ya, Bang, ngedoain orang di kubur ya? Oh iya, malah ada hari khususnya itu tanggal 2 November itu Mas Andi. Itu penghormatan khusus terhadap arwah yang sudah meninggal. Itu. Itulah perbedaannya signifikan juga ya sama Protestan ya. Oh iya, betul. Kalau Protestan itu kan banyak, tapi sekarang Protestan banyak juga yang ngikut-ngikut. Sekarang itu nggak tahu lah ya, tapi ya namanya mereka kan kita nggak tahu juga lah.
itu cara akidah mereka kadang-kadang sekarang menjurus ke akidahnya Katolik, tapi ya mungkin pembaruan mereka ya, kita nggak tahu lah. Kalau Katolik bang boleh bini dua nggak sih? Ya Boleh istri dua bang? boleh Bang Andi, Tuh Katolik boleh. tapi ada tapinya Bang Andi lah ya. Nah, ada syaratnya ya bang ya. Ada tapinya, nggak bisa diberkati oleh imam Bang Andi. Harus izin dulu kepada penatua apa? Nggak bisa diberkati di gereja Bang Andi. Oh, Itu. oh di luar tanggung jawab gereja. Iya, itu kan gereja kan nggak boleh kan. Itu. Oh, istri pertama diakui gereja, istri kedua enggak gitu ya? Iya, pokoknya nggak boleh, nggak bisa diberkati Bang Andi. Gitu. Tapi boleh. Ya, kalau secara manusiawinya boleh-boleh aja gitu kan. Gitu. Cuman gereja nggak mengesahkan itu. Berarti kawinnya di luar gereja dong. Kalau Ya, kawin dua kali. ya tanpa disahkan gereja. Itu biasanya dicap jinah ini gitu kan. Gitu. Kalau Pak catatan kaki mau yang kedua kali minta aja disahkan oleh Bunda Rama nggak apa-apa. Waduh, kacau lagi tuh Bang Andi, ini sarannya nih lah. Gitu. Atau minta ke saya sahkan nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak adil lah. Tapi saya Gitu. orangnya pemilihan Bang Andi. Setia ya Pak ya. Pemilihan orangnya Bang Andi. Oh, Pemilihan itu syaratnya itu pertama itu Bang Andi harus cantik itu. Bang, betul nggak sih itu Katolik itu kalau instruksi udah dari Vatikan itu sampai ke bawah-bawah itu harus ikut instruksi itu ya Bang ya? Nggak ada instruksi sih Bang Andi. Yang dikenal itu surat gembala, Oh ya, surat gembala. itu. Itu kan surat gembala keluar dari Vatikan ya Bang ya? Ada ada yang dari Vatikan, ada yang dari uskup aja. Ya. Itu. Ada yang dari uskup aja, surat gembala dari uskup gitu. Kedua memang itu Bang, pendanaannya terstruktur dari sana Bang. Memang pastor-pastor Indonesia kan misalnya dapat dispensasi dari Vatikan ya Bang? Nggak ada, sekarang nggak ada Bang Andi, nggak boleh kan sekarang. Oh, Makanya sekarang itu gereja itu dituntut untuk mandiri Bang Andi. Kalau dulu, kalau ada kan undang-undangnya sekarang yang membatasi sumbangan luar negeri itu kan Bang Andi. oh gitu. Nah itu sekarang nggak bisa Bang Andi. Itu. Jadi untuk menerima sumbangan-sumbangan dari luar sekarang itu sudah nggak bisa. Jadi sekarang itu misalnya misionaris itu nggak bisa seenak atau seluas dulu gitu loh. Itu. Makanya sekarang itu di gereja itu dituntut mandiri Bang Andi. Harus dana dari swadana, swasembada ya? Iya dari umat itu. Bang Andi, kalau Ya. Katolik ada juga ya perpuluhan. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh iya. Katolik nggak ada perpuluhan. Jadi ke gereja itu nggak perlu jemaat, nggak wajib bayar itu ya Bang ya? Iya betul sekali. Ya terus pastor-pastor itu ya seperti itu gajinya dari mana Bang? Ya gajinya itu ya dari umat, Bang Andi. Bukan gaji lah, apa istilahnya ya? Perpuluhan itu. Enggak. Kalau pastor enggak ada perpuluhan itu. Dia semacam uang saku aja lah seperti itu. Oh uang sukarela. Uang saku lah kalau istilahnya kami di Katolik itu uang sakunya lah mereka itu. Ya tergantung dari parokinya juga gitu loh. Kalau misalnya umatnya banyak terus kolektenya cukup baik gitu ya, uang saku pastornya itu besar juga gitu kan. Oh itu dibawa persembahan. Lain juga itu. Oh lain. Japret. Gitu. Lain Iya juga. kayak. Ya kalau misalnya Seperti inilah Bang Andi, misalnya seperti ini. Kita ada ajukan
intensi untuk mendoakan orang tua kita yang meninggal gitu kan, atau mendoakan yang lagi ulang tahun misalnya kan, gitu. Nah itu ada namanya itu stipendium itu Bang Andi. Nah stipendium itu ditaruh di atas altar gitu kan. Gitu. Nah itu sudah untuk mereka itu dipisahkan dari persembahan. Gitu. Bang catatan kaki percaya nggak? Bang Juma udah pernah ketemu Bunda Maria sama Yesus loh di Jakarta. Itu lewat apa itu Bang Andi? Ketemu langsung gitu Bang. Di PIK. Saya anterin ke sana ketemu dia. Cuman Bunda Marianya dia ngobrol diam aja. Yesusnya juga gitu Bang. Ada juga Yesus tuh jalan di atas air. Bang Juma ketemu langsung loh, bener Bang. Ya puji Tuhan lah, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Dalam bentuk patung catatan kaki. Bener Bang Juma ketemu kan Bang Juma? Bang Juma. Ih kagak percaya, bener ketemu. Cuman dia ngobrol diam aja. Saya tertipu, kirain benar-benar berdiri di atas air, ternyata ada yang sangga di bawahnya. Berarti itu yang salah itu Bang Andi itu Bang Juma. Iya. Itu. Diajak pergi di sana, diajak ngomong nggak mau bicara, ya patung kayak mana mau bicara. Itu maksudnya Bang. Ada di sana namanya patung apa ya? Gua Bunda Maria ada di sana. Di PIK ada Bunda Maria, ada pesta di Kana, ada Yesus jalan di atas air gitu. Gitu loh Bang. Ya. Ada di sana. Iya. Berarti datang ke gua itu namanya itu Mas Andi. Iya kan? Tapi yang pesta di Kana itu siapa sih yang menikah Bang? Ya, kenapa sih umat Kristen itu nggak boleh banget kalau Yesus itu menikah gitu Bang? Kenapa ya? Kita kan nggak tahu itu Yesus menikah apa enggak itu Bang Andi. Gitu. Tapi ciri-cirinya sih ada itu loh, Maria Magdalena itu Bang, yang datang meminyaki buli-buli pualam itu minyak mahal pula lagi kan gitu. Ya iya, artinya kan ya, istilahnya itu kan nggak pernah dalam catatan dalam catatan Alkitab itu kan menuliskan itu gitu lah. Jadi kita antara menikah atau tidak ya kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi ceritanya kan nggak menikah gitu kan. Juga tidak ada cerita tentang bilang nggak menikah itu. Gitu. Ya kita serahlah kepada yang lebih mengetahuinya gitu ya Bang ya. Kira-kira begitulah. Nggak usah diperdebatkan lah ya. Iya. Tapi semoga tadi sih teredukasi ya, penjelasannya sangat mantap sekali. Mulai dari luar biasa lah itu apa namanya. Makanya saya bilang tadi saya tuh senang loh. Senangnya itu bagaimana ya? Ini satu kelebihan kan, bahwa ketika misalnya teman-teman Muslim itu mengatakan bahwa Yesus itu nabi ya gitu, dan dia itu menyampaikan, dan itu kan diakui secara terbuka gitu loh. Justru yang menjadi pertanyaan saya itu kepada sesama Kristen ya, khususnya Katolik gitu loh, kenapa sih kita itu sulit betul untuk mengakui gitu loh bahwa Nabi Muhammad juga itu adalah salah satu nabi yang mewartakan kebaikan gitu kan setelah Yesus gitu kan. Itu ya juga, mestinya kalau orang mau berakal ya, sedikit terbuka pikirannya di luar daripada doktrin agamanya, ya mestinya ikut seperti Michael Hart gitu ya. Dia menulis bahwa Bang Andi, di gereja itu kan sudah mengakui bahwa di luar gereja itu kan ada keselamatan kan. Nah, kalau sudah seperti itu kan sebenarnya kan ya harus secara terbuka juga dong. Jangan hanya sebatas pada kata toleransi gitu loh. Gitu. Berpikiran sempit ya Bang ya. Ya, saya kira seperti itulah. Jadi
setiap pernyataan atau pengakuan itu harus ada konsekuensi gitu kan, gitu. Jadi Ya betul, kita lihat ya Bang ya. Tidak ada ya ajaran Islam itu yang luput dari kehidupan kita sekarang ini gitu. iya, Kedua gitu ya, kalau alangkah tidak bijaknya seseorang tuh kalau tidak mengakui Nabi Muhammad SAW itu ada. Saking eksisnya gitu loh Bang, ajaran Nabi Muhammad SAW masuk ke Nusantara itu dengan baik-baik, begitu. Mudah sekali diterima ajaran itu oleh penduduk setempat yang pada waktu itu masih hidup kegelapan, menyembah berhala. Cepat sekali perkembangan Islam itu masuk Nusantara. Bahkan para pejuang-pejuang kita kan hampir 90 Bang Andi, ya. ini yang typing itu siapa namanya, Gadaleva ini, Paboteko, apa maksudnya itu? Enggak lah, santai Bang. Saking hampir 90% itu para pejuang kita adalah Muslim. Ya, Dalam hal mempertahankan, alhamdulillah ya kita bisa merdeka kan gitu ya Bang. Itu nggak bisa dilupakan juga. Artinya apa? Hanya orang yang sombong, angkuh gitu, dan tidak percaya terhadap sejarah, kalau mengingkari Nabi Muhammad SAW itu ajarannya eksis sampai kapanpun. ya, ya, yang jelaskan begini Bang Andi, yang jelaskan kalau saya ya, artinya saya ini orangnya kan terbuka aja. Ya, gereja itu mengakui bahwa di luar gereja itu ada keselamatan. Itu aja sebenarnya. Ya. Cukup dengan itu, kita itu sebenarnya sudah mengakui siapapun lah yang membawakan agama itu, mengajarkan agama itu sebenarnya harus diakui juga gitu loh. Gitu. Ya contohnya aja Bang. Hanya sampai kepada. Contohnya aja Bang, sendi-sendi kehidupan kita ini ada nggak sih yang bertentangan dengan Islam? Mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, pergeseran perkembangan budaya apapun begitu ya, peradaban manusia begitu, Islam selalu ada di sana sebagai corong begitu. Ya. Islam itu ajarannya selalu Memang kalau kita bicara tentang sejarah peradaban sih memang kalau seperti kita Nusantara ini kan memang lebih banyak dipengaruhi oleh Muslim kan, itu memang betul, harus Bang. kita akui itu seperti itu. Ya karena Islam itu selalu ada solusi Bang, ada solusi. Contoh ya Bang, Islam itu nggak boleh selalu jujur dalam segala hal. Boleh kita berbohong-bohong dikit dalam hal kemaslahatan umat. Contoh misalnya nih, lah namanya itu. ya contoh misalnya Pak catatan kaki lagi namu di rumah saya. Tiba-tiba ada orang gedor pintu, bawa golok panjang. Ada nggak catatan kaki? Andi, ada catatan kaki di dalam. Kenapa Bang? Saya ingin menghabisi dia. Saya sebagai tuan rumah tentu saya bohong Bang. Nggak ada Bang, saya nggak kenal, nggak pernah ke sini. Demi untuk menyelamatkan supaya tidak ada pertumpahan darah. Coba kalau aku jujur Bang, ya karena kelar urusan. Itulah indahnya Islam itu Bang, selalu ada solusi. Ya. Itu loh Bang. Jadi tidak ada sendi-sendi kehidupan ini tidak berakar dari Islam. Semua, mulai kita dari bangun pagi, aktivitas sehari-hari, malam lagi tidur lagi gitu, nggak ada yang lepas daripada ajaran Islam itu. Siap. Contohnya kita lihat kitab sucinya saja. Contohnya Bang ya. Ya. Apa manfaat Al-Quran itu dalam kehidupan bernegara? Kontribusi Al-Quran terhadap negara ini dibanding kontribusi Bible misalnya di dalam negara ini. Sepertinya yang mulai dari pembukaan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu ya.
Pancasila kita, dasar negara kita, diadopsi semua dari Al-Quran. Betul. Gitu loh Bang. Jadi mudah sekali tuh orang, sombong banget gitu loh. Kalau mengingkari ini semua. Nah itulah yang disebut tadi Bang Juma. Lembutkanlah hatimu agar mendapat hidayah. Kalau hati ini lembut, saya rasa akal ini sehat dan tidak ada beban dalam hidup ini. Tidak ada umat Islam itu Bang, Sepakat itu. ya, tidak ada umat Islam itu hidup di muka bumi ini terbebani dengan ajaran Islam. Tidak ada. Justru kita bangga karena ada operating prosedur, ada hukum dan syariatnya gitu. Supaya kita ini terhindar daripada hal-hal yang tadi itu, kesombongan dan seterusnya gitu. Indah sekali Islam itu Bang. Gak ada ajaran bahwa kau boleh melukai orang tanpa salah. Bahkan di dalam peperangan pun itu banyak sekali yang diperintahkan kita. Orang yang sudah menyerah ya nggak boleh dieksekusi. Bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, perempuan, anak-anak itu wajib dilindungi. Tanaman, pepohonan nggak boleh. Yang boleh dilibas itu adalah orang yang arogan, nyata-nyata musuh di depan mata, itu baru. Iya. Itu pun jalan satu-satunya. Itu pun jalan yang terakhir. Ada diplomasi dulu, ada mediasi dulu. Begitu Bang. Ya Bang, silakan Bang. Bang Andi, saya anu dulu ya. Ini sudah anu nih apa? Tanda sahur sudah dari masjid ini, Masjid Agung ini. Saya ini kan kebetulan ikut berpuasa juga kan, karena banyak juga teman, bukan banyak sih. 99% teman kerja saya itu kan anu juga muslim semua kan. Itu. Hanya Oh Abang saya di sendiri Indonesia saja. Timur ya? Kalau di Indonesia Timur ya? Ya, betul. Oke Bang, paham Indonesia Bang. Tengah. Indonesia Tengah. Oh Tengah. Nah, jadi saya anu dulu gitu loh. Kebetulan memang saya puasa benaran juga ini. Ya sekalian aja mau meluk Islam Bang, ngapain sih? Jadi saya pamit dulu.